Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Sandika Fitri, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Sandika Fitri, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan membahas tentang pendekatan behavioristik dengan teknik token ekonomi. Pada teknik token ekonomi, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari teknik token ekonomi, kemudian tujuan dari teknik token ekonomi, kemudian langkah-langkah teknik token ekonomi, dan yang terakhir, masalah-masalah yang dapat dipecahkan oleh teknik token ekonomi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari teknik token ekonomi. Teknik token ekonomi biasa juga disebut dengan kepingan. Nah, teknik token ekonomi ini berasal dari teori atau pendekatan behavioral. Behavioral ini identik dengan modifikasi perilaku. Teknik token ekonomi ini diberikan berupa bintang, berupa stiker atau kepingan-kepingan koin yang diberikan kepada siswa. Ini dikumpulkan, kemudian nantinya akan ditukar dengan hadiah atau perilaku-perilaku yang diinginkan oleh siswa. Selanjutnya adalah tujuan dari teknik token ekonomi. Tujuan dari teknik token ekonomi ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, meningkatkan perilaku yang diinginkan agar anak-anak atau siswa mampu meningkatkan keterampilan sosial dan mempelajari perilaku-perilaku baru yang baik dan yang diinginkan oleh lingkungan sekitar. Masalah yang dapat diatasi oleh teknik token ekonomi adalah rendahnya kedisiplinan, rendahnya motivasi belajar, kemudian ini dapat meningkatkan prososial siswa, dan teknik token ekonomi ini juga mampu meminimalisir perilaku membolos siswa. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dari teknik token ekonomi. Nah, pada tahap ini, yang pertama itu kita bagi dalam 3. Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan kita memberikan rasionalisasi treatment kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu pada tahap kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan yang kita lakukan adalah analisis ABC. Apa itu analisis ABC? Adalah kita mau mengetahui antiseden atau faktor yang menyebabkan perilaku, kemudian apa perilakunya dan dampak dari perilaku itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan tingkah laku yang ditargetkan. Selanjutnya itu menetapkan jenis token yang akan digunakan. Nah, selanjutnya menentukan barang atau kegiatan apa saja yang dapat ditukar dengan token. Nah, selanjutnya lagi menetapkan poin dan nilai tukar dari token tersebut. Nah, terakhir dari tahap pelaksanaan yaitu kita konseli dengan konselor menetapkan kapan akan ditukarkan token ini. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini siswa atau konseling itu mengisi lembar evaluasi dan follow up dari kegiatan. Nah, contohnya kita ambil tadi masalah kedisiplinan. Nah, pada tahap ini saya jelaskan sedikit tentang bagaimana pelaksanaannya untuk mengatasi masalah rendahnya kedisiplinan
siswa. Nah, apabila terjadi pada siswa rendahnya kedisiplinan, yang tahap pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu apa yang menjadi dasar dari perilaku tersebut. Misalnya ada beberapa hal, misalnya orang tuanya selalu terlambat antar, kemudian terlambat bangun, kemudian ada tugas-tugas di rumah yang menumpuk. Nah, sehingga dia terlambat ke sekolah, dan ini yang menyebabkan dia tidak disiplin. Di sini kita batasi perilakunya itu hanya pada dia yang terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Nah, kita sudah tentukan nih perilakunya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana apa perilaku yang akan ditargetkan kemudian. Misalnya dia mampu bangun 7.30 atau pukul 7 ya. Nah, setelah ada yang konseli dan konselor telah membuat perjanjian, konselinya ini bangun jam 7 atau sisanya ini bangun jam 7. Kemudian yang kita lakukan adalah menetapkan jenis tokennya. Jadi menetapkan jenis token ini kita pilih apakah dia dalam bentuk bintang, dalam bentuk koin. Nah, kalau siswa pilih bintang, kita pilih bintang nih. Nah, selanjutnya itu penukarnya apa ini? Kalau siswanya sudah bangun jam 7 terus kita kasih bintang, terus siswa itu menentukan kegiatan yang bisa menjadi penukarnya. Misalnya dia misalnya dia boleh makan es krim 5 misalnya dalam sehari, ya boleh. Nah, itu bisa kita sepakati bersama konseli. Nah, selanjutnya itu untuk menetapkan poin dan nilai tukarnya itu kita tentukan bersama. Misalnya dia bangun jam 7.00 berarti poinnya 5. Apabila dia bangun 6.45 poinnya dia dapat 7. Nah, selanjutnya itu kita menentukan jadwalnya. Nah, setelah dikumpulkan poin-poin ini, itu kita bersama konseli dan konselor akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, setelah diberikan hadiah atau reward dari perilaku yang dilatih setiap hari, ini siswa diarahkan untuk mengisi lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan teknik tadi dan bagaimana tindak lanjut selanjutnya, seperti itu. Jadi itu mungkin penjelasan singkat tentang teknik token ekonomi dan masalah yang bisa diatasi oleh teknik token ekonomi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.